Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang model overfitting dengan menggunakan slide dari buku Introduction to Data Mining. Pada bagian pertama kita sudah membahas tentang pengertian dasar overfitting, kemudian dilanjutkan dengan bagian kedua yaitu model selection. Ya, model selection, bagaimana memilih model untuk meminimalisir overfitting. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan model selection untuk decision tree. Ya, model selection untuk decision tree ini ada dua ya pada prinsipnya di prosesnya. Yang pertama adalah yang disebut dengan pre-pruning ya, pre-pruning atau early stopping rule. Jadi ada aturan bagaimana menghentikan pertumbuhan pembangunan pohon tidak di-split lagi secara lebih awal ya, secara early, secara lebih awal di stop untuk sebuah cabang itu berhenti. Ya, jadi bagaimana di pre-pruning ini atau aturan penghentian secara awal ini, secara dini ini, yaitu menghentikan algoritma menambah atau sehingga menjadi fully grown tree. Jadi yang defaultnya berhenti secara default ini sebelum defaultnya, sebelum seharusnya diberhentikan dulu ya. Ya, defaultnya atau typically-nya stop itu kalau kondisinya itu adalah seperti ini. Ada dua kondisi yang memang tidak bisa dilanjutkan lagi pembangunan cabangnya ya. Tidak bisa di-split lagi. Memang mau tidak mau harus dihentikan ya. Ini yang defaultnya adalah seperti ini. Yang pertama itu adalah kalau semua instance ya, semua instance itu mempunyai kelas yang sama. Ya, semua instance mempunyai kelas yang sama. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, misalkan ada data seperti ini, misalnya untuk di sebuah node ya, misalkan ini ada node gitu, misalkan node, misalnya di sebuah node di sini. Nah, di sebuah node di sini ini ada ininya apa, himpunan dataset yang kondisinya di sini dt itu misalkan adalah yang ini, misalkan ya, misalkan ada ini ada 1, 2, 3, 4 ini ya. Semua instance yaitu yang 4 itu, ini kelasnya di sini misalkan kelas mempunyai kelas yang sama, kelasnya misalkan A dan B, semuanya A semua. Ya, waktu di sini, waktu di DT ini ya, itu mempunyai kelas yang sama semua. Yang artinya waktu saat di DT ini berubah menjadi leaf, jadi di sini A gitu ya nilainya. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau semua nilai atributnya itu sama. Ya, kita lihat di sini kita contoh yang mirip dengan yang atas itu, dimana kalau misalkan di DT ya, atau di sini DT1 di sini ya, DT1 ya, yang warna biru ini misalkan ada di situ ada 4, ada misalkan ya contohnya ini aja nggak apa-apa, ada
4 di sini. Nah, semua nilai atributnya, misalkan di sini atribut. Nah, nilainya itu sama semua di sini. Nilainya sama semua. Nah, sehingga di sini berhenti gitu ya. Berhentinya kita lihat di sini misalkan ada A, ada B. Ada A dan B. Jadi A-nya itu ada 2, B-nya ada 1. Ini leaf-nya di sini. A-nya 2, leaf-nya 1, sehingga ini menjadi yang mayoritas, yaitu yang A. Jadi leaf-nya ini diubah menjadi yang yang D ini berubah menjadi leaf, yang di sini adalah A itu. Karena mayoritasnya itu A dan tidak bisa di split lagi. Ya, itu adalah 2 kondisi yang mau tidak mau memang harus di stop, atau mau tidak mau berhenti, tidak bisa melanjutkan ya. Tetapi di sini di model selection untuk menghindari atau minimalisir overfitting ini, kita mempunyai kondisi yang lebih strict lagi, lebih ketat lagi ya, karena kita menggunakan pre-pruning ya, early stopping. Jadi sebelum mencapai 2 kondisi seperti tadi, di stop dulu. Misalnya beberapa kondisinya adalah di stop kalau jumlah instansnya kurang dari threshold, sebuah threshold yang kita tentukan, yang ditentukan oleh user. Jadi kita lihat di sini, kalau misalnya kita di sebuah pohon misalkan seperti ini di sini ya, di DT-nya di sini, nah DT-nya itu di sini. Nah, ini jumlah instansnya cuma 3, padahal kita ada threshold-nya bahwa kalau kurang dari 4 misalkan, nah itu nggak boleh dipecah lagi, terlalu kecil kalau dipecah. Nah, sehingga harus di stop ya. Di stop, tidak diteruskan lagi splitnya. Jadi yang pertama itu adalah stop jika jumlah instance kurang dari nilai threshold tertentu. Kemudian yang kedua, kondisinya bisa di stop bila distribusi kelas itu independen dengan fiturnya, dengan suatu tes statistik chi-square test ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, ya, distribusi dari kelasnya ya. Distribusi dari kelasnya kita lihat di sini ya. Ya. Distribusi dari instansnya, distribusi dari nilai instansnya itu independen dengan fitur-fiturnya ya. Jadi kita lihat di sini distribusi antara instance ya, yaitu antara kelas dengan nilai ini itu independen ya, dengan tes chi-square, dengan sebuah tes. Kemudian yang berikutnya akan berhenti split kalau tidak memperbaiki impurity. Ya, seperti kita udah pelajari di bagian dasar klasifikasi. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada sebuah node. Ini kalau tidak di split seperti ini impurity-nya berapa? Kita bisa menghitung impurity dengan error klasifikasi, dengan Gini, dengan entropi. Kemudian kalau di split misalkan menjadi 2 seperti ini, nah ini dengan ini impurity-nya berapa? Impurity
parent atau imperative before, ya ini imperative parent yang sebelum tidak split dengan yang kalau ini children-nya ada dua. Nah ini apakah kemudian impurity-nya itu lebih baik atau tidak ya? Ya jadi kalau impurity-nya tidak membaik ya itu tidak perlu di split lagi. Kemudian yang berikutnya akan stop jika perkiraan generalization error-nya di bawah threshold tertentu ya. Jadi kalau di sini kita lihat, kita kan bisa memperkirakan generalization error dengan cara yang tadi. Ya, generalization error diperkirakan. Jadi kalau misalkan generalization error itu perkiraannya udah misalkan node-nya itu semakin banyak di sini. Ini node-nya jumlah node. Kemudian perkiraan generalization error-nya itu sudah di batas tertentu ya. Ini estimasi generalization error. Maka tidak di split lagi ya. Kalau sudah ini generalization error-nya itu sudah di ini tertentu. Di satu nilai threshold tertentu. Itu adalah pre-pruning. Kemudian yang kedua adalah post-pruning. Ya. Kalau pre-pruning itu tidak sampai pohonnya itu tidak sampai berhenti dengan default. Kalau post pruning dibiarkan tumbuh sampai defaultnya tadi, typically tadi sampai memang tidak bisa split lagi. Kemudian setelah itu ada sebagian pohonnya yang diubah dengan cara di-trim, misalkan dipangkas ya, dipotong cabangnya, yaitu node-node-nya itu dihilangkan. Ya, dihilangkannya itu dari bawah ya, dari bawah. Jadi ini misalkan ya, ini dihilangkannya dari bawah, misalkan dipotongnya misalkan tidak di sini, ini dihilangkan seperti itu. Nah, di sini dibandingkan setelah di trimming, setelah dipotong, itu apakah improve error generalization-nya ya. Apakah improve perkiraan error generalization-nya? Nah, kalau improve maka dipotong. Dan kemudian kelasnya diubah menjadi kelas yang mayoritas ya. Jadi kalau misalkan di sini di node ini adalah kelasnya A dan kelasnya B, di mana kelas A itu di sini ada di sub datasetnya A ini ada misalkan 5 record, di sini ada 3 record, maka kemudian dipotong, yang kemudian di sini diubah menjadi kelasnya yang mayoritas yaitu yang A, yang dimana A itu adalah 5. Kemudian ini adalah contoh untuk post pruning, artinya bagaimana, apakah perlu di-prune, apakah perlu dipangkas, dirapikan atau tidak, dipangkas yang bottomnya dari bawahnya. Ya misalkan di sini kita lihat ya total ada 30 di sini ya, total ada 30 recordnya ya, total ada 30 yang di kondisi di sini ada 30 yang dimana yang 20-nya itu adalah kelasnya yes dan 10-nya itu adalah yang no. Kemudian kalau dipotong atau bukan dipotong, kalau kemudian kita mempunyai anak yang A1, A2, A3, A4, itu masing-masing A1 itu adalah seperti ini. Jumlah recordnya ada 8 dan 4 yang yes no-nya, yang A2, A3 dan A4. Ya, jadi error sebelum split yaitu di sini
itu adalah 10/30. Errornya 10 dari 30 karena yang minoritas itu 10. Jadi errornya itu adalah 10/30. Ya, karena di sini kalau misalkan jadi leave itu adalah yang mayoritas itu adalah yes. Jadi kalau jadi leave ini adalah leave-nya itu yes. Jadi oleh karena itu errornya yang no jadi 10/30. Kemudian untuk pessimistic error ya. Pessimistic error kita menggunakan seperti ini. Jadi 10 plus misalkan ada nilainya ya. Ada nilainya adalah 0,5, kemudian nilai suatu nilai koefisien, kemudian ini per totalnya 30. Sehingga pessimistic errornya segini ya. Dari training error kemudian ini nilainya seperti ini. Ini yang belum di split ya. Kalau tidak di split itu seperti itu. Kemudian kalau di split itu adalah 9/30. 9/30 ya. Jadi ini ada 4, minoritas 4, ini ada 3, ini ada 1, kemudian ini ada 1. Jadi totalnya adalah 9. Ini per errornya 9 bagi totalnya 30 ya. Kemudian pessimistic kalau di split ya itu adalah ada 9 plus 4 kali 0,5 ya, seperti yang pernah kita hitung. Bagi totalnya itu adalah 30, sehingga errornya itu adalah ini ya, 11/30. Karena 11/30 ya itu lebih besar daripada 10,5/30, maka di prune itu maksudnya ini dihapus ya, di delete, tidak yang tadinya udah dibikin kemudian dihapus, kemudian hanya jadi yang ini saja ya. Kemudian contohnya ya adalah seperti ini. Kalau pohonnya dinyatakan, direpresentasikan seperti ini ya. Jadi kita bisa juga melakukan seperti ini ya, dimana di sini adalah ada percabangannya itu seperti ini, percabangannya yang kemudian kita bisa sederhanakan yang pohonnya seperti ini menjadi seperti ini, dimana dalam kasus ini kita menggunakan yang ini ya, yang sub pohon ini, sub pohon yang di sini dan di sini itu kita gunakan. Jadi bentuk sederhananya itu seperti ini. Ini adalah contoh yang post pruning ya, seperti itu model selection contohnya untuk decision tree. Kemudian kita akan lanjutkan dengan model evaluation di video